Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia dari kelas 10 kuliner. Saya akan menjelaskan tentang konfigurasi jaringan. Konfigurasi jaringan. Konfigurasi jaringan adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan membentuk maupun mempertahankan jaringan data. Jenis-jenis konfigurasi jaringan: konfigurasi Bluetooth, konfigurasi hotspot, konfigurasi LAN, konfigurasi access point, wireless router. 1. Konfigurasi Bluetooth. Bluetooth merupakan suatu teknologi komunikasi nirkabel jarak pendek yang memiliki fungsi untuk mengirimkan suatu data antar perangkat maupun gadget. Bluetooth memiliki tujuan memberikan kemudian kepada pengguna untuk menghubungkan suatu perangkat yang ingin dihubungkan atau disambungkan. Jika tidak ada kabel, Bluetooth dapat digunakan sebagai alternatif untuk menghubungkan satu perangkat. Bluetooth dapat menghubungkan beberapa perangkat dengan mudah, seperti komputer dengan ponsel, tablet, headset, keyboard, mouse, printer, dan berbagai perangkat lainnya juga memiliki fitur Bluetooth. Yang kedua, konfigurasi hotspot. Apabila ingin menggunakan laptop namun tidak ada WiFi, dapat dibatasi menggunakan hotspot seluler untuk berhubung ke internet dari laptop dengan cara mengaktifkan hotspot seluler di ponsel untuk menghubungkan perangkat lain ke internet. Langkah pertama yang digunakan adalah memilih menu hotspot portabel di menu pengaturan ponsel. Kemudian atur hotspot portabel. Pengaturan hotspot digunakan untuk mengatur SSID ponsel. 3. Konfigurasi LAN. Konfigurasi jaringan ini hanya dapat dijumpai ketika sistem mendeteksi kartu jaringan pada komputer. Pengguna komputer dapat mengatur sesuai dengan konfigurasi jaringan yang dimiliki. Device jaringan yang ada dapat dideteksi oleh sistem secara otomatis. Beberapa jaringan memiliki layanan DHCP atau singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol akan mendukung sistem yang tersambung dengan data konfigurasi secara otomatis. A. Klik kanan pada ikon jaringan yang terletak di taskbar bawah, kemudian pilih menu Open Network dan Jaringan Center. B. Setelah itu akan muncul tampilan seperti pada gambar berikut ini. Kemudian klik kanan dan pilih Properties White. C. Geser atau scroll ke bawah. Carilah tulisan Interprotocol version 4 atau TCP atau IPv4. Kemudian klik 2 kali double. Setelah itu lakukan setting IP address terlebih dahulu pada komputer A. Misalnya IP pada komputer A adalah 192.168.1. Namun sebelum melakukan konfigurasi IP address, lakukan pemeriksaan terlebih dahulu IP address yang digunakan sebelumnya. Kemudian langkah selanjutnya lakukan penyetingan IP address pada komputer B ke komputer A. Misalnya IP address pada komputer B adalah 192.168.1.1, lalu default gateway adalah 192.168.1.2 dan preferred DNS server adalah 192.168.1.1. Ketika IP address telah selesai dikonfigurasi, kemudian bukalah Command Prompt dengan menekan tombol Win+R, lalu ketik cmd, lakukan ping atau pemeriksaan jaringan pada komputer B ke komputer A untuk mengetahui kedua komputer sudah terkoneksi atau gagal terkoneksi. 4. Konfigurasi access point atau wireless router. Berikut ini penjelasan mengenai cara atau langkah-langkah melakukan
konfigurasi access point TP-Link. Langkah pertama adalah menyiapkan kabelan pada access point power, dan koneksikan kabelan ke komputer. B. Lakukan setting access point dengan membuka browser, contohnya Firefox, kemudian ketik IP address access point, contohnya seperti 192.168.0.254 pada address bar. Setelah itu, masukkan username dan password access point yang dapat dilihat pada bagian bawah access point, kemudian tekan enter. D. Apabila sudah masuk ke halaman access point, atur semua pengaturan dan fungsi point selanjutnya. Klik. E. Klik kanan pada ikon jaringan yang terletak di taskbar bawah, kemudian pilih menu Open Network dan Sharing Center. F. Ubah SSID pada password sesuai dengan keinginan pengguna. G. Pada bagian Network Setting ke langkah selanjutnya. H. Muncul halaman pemberitahuan baca dan pastikan halaman pemberitahuan tersebut. Setelah dipastikan semua benar, kemudian lakukan reboot. I. Melakukan pengecekan di handphone atau laptop untuk mengecek WiFi yang telah buat. Apabila SSID yang dibuat sudah muncul T-nya, seluruh proses berhasil dilakukan dan dapat digunakan. Sekian dari penjelasan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.